Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Kejawen dimanapun berada. Semoga teman-teman pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, umur yang panjang, berkah, barokah. Teman-teman, spesial pada malam hari ini kita lagi ada di Alas Purwo. Ya, jadi ini ada di Gapura, pintu masuk di Alas Purwo. Yang jelas untuk suasananya lumayan mistis, jadi agak merinding gitu, dan pokoknya nggak bisa dikatakan apa-apa ya, karena aku sendiri juga lumayan takut sebenarnya. Dan teman-teman, pada malam hari ini saya bersama narasumber saya, yaitu Mbah Nurselo, yang akan membahas tentang dunia mistis seputar di Alas Purwo sini. Karena kita tahu bersama kalau Alas Purwo ini lumayan mencekam, pokoknya untuk suasananya ini lumayan sangat mengerikan gitu. Oke, jadi langsung saja saya temui Mbah Nurselo. Yuk. Teman-teman, ini kita langsung nemui Mbah Nurselo ya. Jadi kita akan menguak tentang misteri yang ada di Alas Purwo ini. Alhamdulillah teman-teman, di samping saya sudah ada Mbah Nurselo. Jadi teman-teman, sebelum melanjutkan ya, duduk dulu dengan tenang, siapkan kopi sama camilan, dan kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan sama Mbah Nurselo. Oke, kita sapa dulu ya. Nah, assalamualaikum Mbah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat ya kabar ibu? Alhamdulillah, bidang sehat walafiat. Nah, jadi teman-teman, kita lokasi kita ini ada di Alas Purwo. Oke, langsung saja kita dengerin, langsung waktunya saya persilahkan pada Mbah Nurselo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal baraju wa lakal mustaka wa bika masna'an wa la qawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna waladana min ahli ilmi wa li khairi wa la taj'alna wahya min ahli khair. Wa walladzi ja'ala lakum qawla ibarati baraka ba'dakum fa qawatan darajatin liyabluwakum bima lakum min rabbika sari'ul qabi wa innahu lahu ghafurur rahim. Para semua presenter dan para pendengar semua MK, bila mana nanti ada kesalahan atau kekurangan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ini saya mau sedikit banyaknya mengupas dalam permasalahan, yaitu Alas Purwo. Alas Purwo itu apa ya, sebenarnya apa yang dimaksud Alas Purwo, atau nanti saya mengupas dalam 4, yaitu yang sangat sakral, yang sangat angker, yaitu gua. 1, pertama gua istana, dan kedua gua Mayangkara, dan ketiga 2 rajek besi atau pagar besi, dan yang keempat yaitu sedepo atau padepokan. Jadi gini ya Mbak ya, ini saya mau cerita bahwa semua, yaitu satu dari istilahnya yang namanya yang dikuasakan di Alas Purwo. Semua itu adalah tetap kekuasaan atau dinaungan, yaitu Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi di situ tuh ada yang ditugaskan, tugasnya tersendiri-sendiri. 1, yaitu yang pertama Mbok Gayatri. Jadi Mbok Gayatri itu yang bertempat di gua istananya. Jadi Gayatri itu siapa? Nah, kita banyak orang mungkin kalau pengetahuan dari saya, mungkin orang yang belum mengetahui bahwa Mbok Gayatri itu sebenarnya beliaunya itu adalah istri atau kalau yang dikatakan dalam bahasa kerajaan itu permaisurinya
Raja Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit pertama. Jadi beliaunya kenapa kok sampai ditugaskan di Alas Porwa? Jadi gini ceritanya. Jadi Mbok Gayatri setelah Raden Wijaya itu meninggal, beliaunya ingin menjadi biksuni lah kalau perempuan. Beliaunya bertapa sampai 11 tahun. Pertama itu di Gunung Rinjani di Sumatera. Setelah itu beliaunya ditugaskan ke Pulau Jawa, yaitu di di Alas Setonggo. Di Alas Setonggo beliau disuruh lagi ke Gunung Lawu. Setelah di Gunung Lawu itu ditugaskan lagi ke Gua Mangkle. Gua Mangkle itu artinya di Tulungagung, tapi sekarang ini mungkin belum ketemu, mungkin aja. Itu masalahnya gua itu kembar, Mbak. Jadi namanya kembar itu berhadapan-hadapan. Setelah beliaunya disuruh lagi ke Gunung Semeru. Ke Gunung Semeru bertapa lagi, akhir di Gunung Agung Bali. Setelah di Gunung Agung Bali, beliau ini ditugaskan harus kamu ke namanya kalau dulu itu jadi gini, namanya itu seberang Jawa. Maksudnya seberang Jawa itu Jawa yang paling timur itu. Ternyata yaitu di Alas Porwo. Alas Porwo itu maknanya apa ta? Alas itu hutan, Porwa itu adalah kawitan, permulaan atau pertama. Jadi alas yang paling pertama untuk apa? Orang-orang yang sering ritual atau yang mencari derajat dan pangkat. Gitu, maksudnya gitu. Kenapa kok di situ? Nah, di situ gini Mbak ya cerita. Jadi kenapa di situ tuh ada 3 laut yang istilahnya yang bertempuk. 1 laut selatan, laut timur, dan laut utara. Makanya yang dikatakan itu yang sangat sakral, yang dekat adalah di Alas Porwo itu. Jadi setelah itu Mbok Gayatri itu ketemu dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, bahwa beliaunya seandainya itu diberi amanah untuk menjaga Alas Porwa atau menguasai Alas Porwa. Itu 1 di Mbak Gayatri. Jadi kalau kita amati kenapa kok beliaunya ditempatkan di istana. Masalahnya Mbok Gayatri itu asalnya juga sebagaimana permaisuri raja gitu. Beliaunya mau. Nah, makanya 1, dan kedua yaitu di Gua Mayangkara. Mayangkara itu apa? Atau yang dikuasai Kera Putih. Kera Putih itu siapa? Nah, itu diperalihkan bahwa akhir dari nama yaitu yang namanya Rahyang Joyo Wisesa. Rahyang Joyo Wisesa. Ya, Rahyang Joyo Wisesa. Rahyang Joyo Wisesa itu sebenarnya kalau diambil dari sisi cerita, Kera Putih itu adalah anak Dewi Anjani. Kenapa kok ditugas dulu pertama? Anak dari Anjani. Jadi sebenarnya namanya itu Hanoman. Hanoman, Mbak. Hanoman. Terus beliau untuk menghilangkan jejak lagi yang namanya yaitu Kapiworo. Kapiworo, setelah Kapiworo dia juga menghilangkan nama lagi yaitu Senggono. Itu Senggono Karakan Hanoman itu tadi atau Kera Putih itu karena dikuasakan di Gua
yaitu Mayangkara. Itu akhirnya jenengnya Mayangkara. Mayangkara itu sebenarnya Mayangkara itu yaitu kera putih itu tadi, Mbak. Jadi beliaunya ditugaskan di situ untuk menjaga alas Purwo, yaitu untuk menjaga kesucian atau istilah kebersihan di dalam lingkup di alas Purwo tadi. Jadi kalau kita ceritakan itu panjang, Mbak, sebenarnya ya. Yang ketiga yaitu dirajek besi atau pager besi. Pager besi itu yang dikuasakan yaitu Gandrowo Putih, yaitu anak muridnya dari Gandrowo Putih dari Cetrosino. Cetrosino itu bertempatnya sebenarnya dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu ditugaskan di situ, tapi Gandrowo Cetrosino bahwa beliau sudah ditugaskan yaitu di Batu Lapak atau Batu Telapak, yaitu di pinggiran laut selatan, Mbak. Itu. Dan yang keempat yaitu di Padepokan. Di Padepokan beliau itu yang bernama kalau tidak salah yaitu Begawan Pramadi. Begawan Pramadi, beliau itu dulu istilahnya orang pertapa yang orang pertapa itu sebenarnya itu juga istilahnya juga muridnya dari Citrasena gitu loh, Mbak. Nah, karena kan kedua-duanya untuk memilih Gandrowo Putih itu yaitu namanya Senapati namanya. Bukan Senopati itu bukan Senapati, Mbak. Senapati bukan Senapati enggak. Namanya sebenarnya makanya panggilannya Sena. Sena sebenarnya Sena itu tunggal seperguruan dengan Pramadi. Pramadi itu jadi seorang, yang satunya itu dari sejenis goib, yang satunya manusia biasa. Yang namanya Pramadi itu adalah manusia biasa, Mbak. Tapi beliau sekarang ditugaskan yaitu tadi. Jadi makanya bagiannya itu sendiri-sendiri. Yang satu yaitu Mbok Gayatri itu yang menguasai, yaitu di alas Purwo. Segala sesuatu harus ada izin dari Mbok Gayatri. Dan kedua Rahyang Joyo Waseso, yaitu namanya yang di Gua Mayangkara, beliau yang menjaga kesuciannya. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang mengotori di dalam alas Purwo itu tadi, ya maksudnya di situ, Mbak. Dan yang namanya Seno, yang namanya Gandrowo Putih itu yaitu beliau ditugaskan untuk pengamanan, di alas Purwo. Nah, kalau Pramadi itu yang ditugaskan bahwa beliaunya kalau bila mana ada seorang ingin berhasil untuk menjadi seperti orang pintar, orang yang bisa itu harus spiritual, harus ada izinnya, yaitu Pramadi itu tadi. Jadi gini, Mbak, ya, kita ceritakan dalam permasalahan kenapa kok dinamakan yaitu Gua Istana. Jadi Gua Istana itu ada, yaitu ada ya, Mbak, ya. Ada di pintu itu untuk masuk ke Laut Selatan. Barang siapa yang ingin ke Laut Selatan, kalau ada izinnya dari Allah dan kedua izinnya dari Kanjeng Ratu
Nyi Roro Kidul Itu bisa. lantaran dari Mbok Gayatri insya Allah akan tembus dari Laut Kidul ketemu dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi jangan disamakan Nyi Roro Kidul karo Nyai Roro Kidul. Kalau Nyai Roro beda Mbak. Jadi Nyai Roro Kidul yang paling di atas. Nah Nyai Roro Kidul itu adalah Dewi Ayu Kencono Sari. Itu Mbak. Kalau Nyi Roro Kidul? Kalau Nyi Roro Kidul itu adalah asalnya dari anak Siliwangi yaitu Kandita. Oh, Kandita. Nah, gitu Mbak. Jadi makanya dinamakan Gua Istana, gitu loh Mbak. Makanya dari itu beliaunya karakan mempunyai biksuni yang sangat-sangat berhasil dengan Kanjeng Ratu diberi amanah bahwa untuk menjaga atau menguasai yaitu di Alas Boro. Makanya sering Mbak kadangkala orang itu ketemu dengan Mbok Gayatri. Kalau orang yang tahu itu siapa, sebenarnya itu seperti kita perjalanan tadi Mbak ya. Nah, sebelum dari Gapuro itu ada anjing. Nah, itu kadangkala beliau itu seorang Jawa itu memimbo-mimbo atau beliau itu seperti kadangkala jadi yaitu berwujudan lain-lain Mbak. Dan yang kita setelah kita masuk di mana itu tadi dimasuk di Gapuro, Mbok Gayatri beliaunya juga menampak di sebelah kiri kita. Dan kedua, yang ketiga kita setelah dari tiket itu berupa kera putih sebenarnya juga menampakkan bahwa kita alhamdulillah kita ke Alas Boro diizinkan dan diridhoinya. Tidak ya. Nah, dan itu yang makanya kita kembalikan lagi ke Gua Istana tadi. Jadi barang siapa yang ingin ketemu Kanjeng Ratu itu ada jalan untuk pintu masuk ke Laut Selatan. Dan yang kedua yaitu Gua Mayangkoro. Gua Mayangkoro bahwa bila mana kita ini seandainya kita ini bertujuan baik atau tujuan bagus, insya Allah beliau akan memberi amanah atau memberi ijazah kepada kita. Cuman kita ini banyak orang bahwa kalau kita menemui juga itu agak sulit kadang. Lah yang di sebelah kita, yang di sebelah timur kita diawasi seperti Seno tadi mengawasi kita, terus Pramati juga mengawasi kita selalu diawasi terus Mbak. Jadi kita setelah ritual juga kita ritual bahwa kita diizinkan. Makanya seperti angin yang sangat-sangat dahsyat sekali sebenarnya beliau itu memberi, yaitu memberi seperti hujan Mbak. Kalau kita melihat dari hujan sebenarnya bukan apa itu? Lah itu sebenarnya bahwa itu kita diberi namanya air Kartikosari. Untuk satu insya Allah jalan kita selamat atau kita itu panjang umur sehat gitu Mbak. Makanya kita diizinkan bahwa kita sangat berterima kasih bersyukur kepada Allah bahwa kita ritual ini tidak main-main, sungguh-sungguh kita benar-benar diizinkan segala-galanya Mbak. Maka dari itu kalau kita seandainya yang penting kita tujuan ke Alas Boro itu benar-benar suci Mbak, istilahnya benar-benar kita mertamu baik
atau kita silaturahim baik. Maka dari itu kalau kita ceritakan dan kita ritualnya, kalau waktu kita ritual sebenarnya itu ada 3 Mbak. Semuanya datang. 1, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul juga datang, Kanjeng Ratu Dewi Lanjar dari utara juga datang, Kanjeng Ratu Dewi Rukmini dari timur juga datang. Oh, yang megang laut timur itu Dewi Rukmini itu? Ya, Dewi Rukmini Mbak. Jadi makanya kita ya beralhamdulillah benar bahwa semuanya kita didatangi istilah penguasa dari laut selatan, laut utara, dan laut timur. Makanya kenapa kok seperti Alis Purwa itu, karena kan ya itu tadi saya ceritakan bahwa itu kan dikelilingi oleh laut 3 Mbak. Jadi kita dan bahkan bisa juga 4 mana, yaitu Selat Bali itu kan bertemu. Tapi yang jelas yang kita ketahui bahwa laut 3 itu saling bertemu gitu loh Mbak. Jadi makanya jangan salah paham. Kenapa kok Alas Purwo dinamakan angker atau sebenarnya tidak. Kalau kita ini nomor tamunya kita silaturahmi baik, yang insya Allah situ itu juga menemui kita dengan baik gitu loh Mbak. Makanya alhamdulillah juga kita disirami atau kita diberi air namanya Kartikosari sampai kita seperti kehujanan, angin yang sangat dahsyat sekali. Itulah tanda-tanda bahwa kita benar-benar diridhoi dan benar. Nah, makanya dari itu cuma seandainya kita ini memberi hadiah kepada beliaunya tuh kok ya bukan sebenarnya kurang Mbak. Makanya waktu kita bunganya kita ditaruh, jadi kembalikan tapi enggak masalah, itu enggak ada permasalahan apapun. Itu. Maka dari itu saya mohon kepada semua, kalau kita ke Alas Purwo jangan sekali-kali bertujuan yang tidak baik atau kurang pas. Masalahnya beliau itu makanya seperti Mayangkara atau Rahyang Joyo Wesiso itu, rahyangnya apa toh? Rahyang itu sebenarnya cucu dari istilahnya yang atau tiba itu maksudnya gitu. Nah, karena kita harus tahu kok ada namanya Rahyang, makanya Hanuman atau Mayangkara atau Kapiworo atau Senggono itu mengalihkan diri supaya tidak dikenal kepada orang, makanya jadi namanya yaitu jadi dialihkan Rahyang Joyo Waseso gitu loh Mbak. Siap-siap. Jadilah kalau Gendroseno itu tugasnya apa ya, itu tadi ya, untuk menjaga keamanan. Bila mana ada orang yang tidak baik itu beliau yang mengurusinya, makanya banyak orang yang di situ hilang karena tujuannya kurang bagus. Siap-siap. Gini Mbak Nur, untuk Alas Purwo itu kan kita harus dalam keadaan intinya harus punya niat baik gitu ya. Itu kalau misalkan kita sebagai wanita yang kita waktu dapat menstruasi itu apa boleh kita ke area tidak situ? Sebenarnya tidak masalah Mbak, yang penting tujuan kita baik. Tapi intinya niatnya gitu. Ya niatnya. Ya makanya kadangkala orang yang salah paham juga Pak makanya dari itu tadi Mbak. Sebenarnya makanya kenapa seperti Mbok Gayatri itu beliaunya sebenarnya kalau istilah Mbak siapa namanya, Mbak Ling. Nah itu sebenarnya harus tahu sebenarnya Mbok Gayatri itu mendekat terus sebenarnya dengan sampean, cuman sampean itu ya kemungkinan besar kurang tatak atau kurang hatinya kurang pas gitu loh. Gitu. Jadi
Ya kalau bersihnya enggak, istilahnya itu tadi kembalinya memang mungkin kurang. karena saya nggak bisa melihat itu nggak bisa Ya, katakan ya itu. sebenarnya bisa baca kok Mbak. Gitu, Ya, cuma siap. satu tok yaitu tadi loh. Sampean kurang pemotoro Jawane itu kurang kendel. Kurang pas hatimu. Kalau tidak kita dampingi, wah takut lah gitu. Sebenarnya beliau ini baik kok Pak, sangat baik sekali. Beliau itu kalem, lembut itu untuk Gayatri itu. Terus satu lagi Manur, ini untuk pakaian itu apakah ada, misalkan ada yang di tempat ada tempat tertentu yang kita nggak boleh menggunakan pakaian mungkin warna apa gitu. Kalau di Alas Purwo sendiri gimana untuk pakaiannya? Apa juga kalau di Alas Purwo Mbak, pakaian sebenarnya yang tidak diperbolehkan, tapi ya tidak masalah Mbak. Sebenarnya yang inti yang tidak berboleh, yang penting itu tidak memakai hijau juga Mbak. Oh, itu juga nggak masalahnya apa? Dikarenakan di situ itu juga penguasa dari Kanjeng Ratu Niro Kidul juga gitu loh Mbak, kan dekat sekali dengan lautnya gitu loh Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau bisa, kalau sedikit banyaknya, kalau kita nih pakaiannya yang penting itu tidak semuanya gitu loh Mbak. Nah, itu sebenarnya kan gitu. Lain kalau di Parangtritis lain. Beda ya. Gitu. Siap. Terus apa lagi Mbak? Oke, Mbak Nursilo, karena ini juga waktunya ya mungkin buat teman-teman di rumah, kalau misalkan ada yang kurang jelas tadi boleh ditanyakan lewat kolom komentar. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai Alas Purwo secara gamblang. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas, ada kurang paham, itu langsung di kolom komentar atau bisa menghubungi Mbak Nursilo lewat admin. Jadi nanti kita sematkan nomor WA admin dari Misteri Kejawen gitu. Dan sebelumnya Mbak Nursilo, sebelum kita tutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan saya itu gini ya Mbak ya, dengan ya kita terutama kita pribadi, kan kedua semua anggota dari Misteri Kejawen. Iya. Bila mana seandainya kita nanti karena Allah diizinkan ke Alas Purwo lagi satu, kalau bisa kita harus mandi, namanya kalau orang Islam mandi jinabat atau mandi suci satu, dan keduanya jangan sampai memakai bagian hijau seluruhnya, dan ketiga kita harus bersiap-siap benar seandainya apa kita ya, suatu contohnya gini Mbak ya, kita sebenarnya harus disiapkan kesanangannya Mbok Gayatri itu apa, terus Mayangkara itu yaitu Rahyang Joyo Wiseso itu apa, terus Mbah Sena itu apa, dan yang ketiga itu Mbah Panogan Bopo Pramadi itu apa. Sebenarnya kita harus benar-benar siap Pak, gitu aja. Nanti insya Allah kalau kita hanya kita ini mencari apa toh, kita itu bukan kita apa-apa ndak, kita hanya silaturahim, minta doanya orang itu. Kalau kita kadang-kala bila ini lebih jitu daripada kita gitu Mbak. Siap. Jadi pesan saya yaitu tadi Mbaknya. Jadi sebenarnya ini teman-teman masih belum semuanya terbahas nggih Mbak Nur nggih. Belum Mbak. Jadi itu nanti tempat dari mana apa belum Mbak. Jadi mungkin kita bisa ketemu di season selanjutnya gitu nggih Mbak Nur nggih. Iya Allah, insyaallah Mbak. Semoga nanti Mbak Nur diberikan panjang umur ya. Amin. Tetap sehat, jadi tetap bisa menyampaikan atau memberikan wawasan wejangan untuk kita. Jadi sebenarnya yang belum disampaikan atau yang belum dikuak itu masih banyak sekali. Insya Allah Mbak, banyak Mbak. Oke, jadi nanti bisa di tayangan selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan ada kritik, saran, langsung di kolom komentar. Kalau misalkan ingin menemui atau ingin kontak langsung dengan Mbah Nursilo, bisa minta kontaknya lewat admin Misteri Kejawen. Itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya undur diri dulu, sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.